Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bunda-bunda dan anak-anak kelas 3A, untuk saat ini Ibu kasih pembelajaran melalui media YouTube ya. Kita manfaatkan media sosial yang kita punya untuk menunjang proses pembelajaran supaya lebih menarik dan tidak membosankan ya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube ya, di channel Ibu. Ibu mau mereview pelajaran yang tadi Ibu kasih. Kan kita sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat benda padat melalui percobaan yang kemarin sudah Ibu tugaskan ya. Nah, untuk tugas di rumah, tugas yang pertama tadi di halaman 88 dan 89 itu percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Tadi sudah ditulis nama bendanya. Nama bendanya itu yang digunakan ember diganti dengan botol, lalu gelas plastik dan kantong plastik. Sedangkan variabelnya air, minyak goreng, kecap, kopi, dan teh. Kopi dan tehnya sudah diseduh ya Bun, ya nak ya, yang sudah diseduh. Nanti caranya siapkan alat-alatnya, botol, gelas plastik dan kantong plastik. Yang pertama air, masukkan ke dalam botol. Setelah dalam botol tuang ke dalam gelas, lalu tuang ke dalam plastik. Kamu amati bentuknya, apakah ada perubahan bentuk atau tidak ya. Lalu diisi di tabel. Di tabel yang ini diisi. Apakah dia mengalami perubahan bentuk? Kalau mengalami perubahan bentuk dicentang. Ini air, ini kecap, ini air, minyak goreng, kecap, lalu kopi dan teh. Misalnya air dimasukkan ke dalam botol bagaimana? Masukkan ke dalam plastik bagaimana? Dimasukkan ke dalam gelas bagaimana? Apakah bentuknya berubah atau tidak? Apakah dia bisa digenggam atau tidak? Diisi ini. Lalu selanjutnya minyak dan selanjutnya ya. Itu untuk tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua, setelah itu nanti kamu dibuat kesimpulan ya Bun. Nih, kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah dilakukan berdasarkan isi tabel yang kamu isi. Ambil kesimpulan sifat benda cair itu apa. Ditulis di sini. Yang pertama apa, yang kedua apa. Ya. Kemudian tugas yang kedua. Tugas yang kedua sama, percobaan juga. Untuk mengetahui sifat-sifat benda gas. Disiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu hanya balon dan kantong plastik. Tadi sudah saya tambah dengan sarung bantal dan kaos kaki. Sarung bantal dan kaos kaki. Ya, nanti itu ditiup. Keempat benda itu ditiup, lalu diamati. Hasil pengamatannya ditulis di sini. Ya. Lalu dilanjutkan ke halaman berikutnya. Nih. Benda yang empat tadi, yang empat tadi tidak usah ditimbang, hanya dilepaskan saja. Dilepaskan saja, balonnya ditusuk, plastik ditusuk, sarung bantal dibuka ikatannya, kaos kaki dibuka ikatannya, lalu gasnya itu dikeluarkan. Dikeluarkan ke telapak tangan, bisa digenggam atau tidak. Nah, lalu buat kesimpulan berdasarkan hasil percobaan. Selanjutnya, tugas yang berikutnya. Tugas yang berikutnya mencocokkan timbangan anak bayi
alat timbangannya yang mana? Untuk menimbang telur, alat timbangannya yang mana? Ditarik garis sesuai dengan pasangannya. Nah, yang selanjutnya mengisi timbangan berat. Di sini ada contoh, Bun. Ya, anak-anak tadi udah Ibu jelasin di kelas ya. Ini timbangan ini berisi mengandung berat 1 2 3 4 5 ada 6 ya, 6 kilo. Nah, tiap satuan kilo terdapat 5 garis. Terdapat 5 garis. Jadi perhatikan ya. Dari garis 1 2, 3, 4, 5. Nah, dari satu garis ke garis itu ada 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. 1 kilo ada 5 titik. Kalau 5 titik berarti satu titiknya itu nilainya 2 ons. Ibu ngerti nih ya. Nilainya 2 ons. Paham ya, Bun? Anak-anak juga harus paham. 2 ons. Nah, 2 ons ini sama dengan berapa gram? Kenapa dibikinnya gram? Karena di buku dimintanya satuannya kilogram dan gram. Ibu buat yang lebih besar ya, gambarnya ya. Nih, tangannya. Ya kan? Jadi di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, antara ini ke sini ada 5 titik. 1 2 3 4 5. Tuh. Contoh nomor 1, dia ada di akap jarum pendeknya ada di angka 5. Jarum panjangnya ada di angka, jarum pendeknya ada di titik yang pertama nih. 5. Ya, kelihatan nggak? Kamu lihat di buku ya, sambil dilihat di buku. Di buku tuh begini nih. 5, terus ini ada di titik pertama, berarti ada 1 nih. Ya. Berarti ini nilainya 2 ons. Nah, 2 ons itu sama dengan 200 gram. Berarti ini berapa jawabannya? 5 kilogram 200 gram. Tadi udah ditulis di buku. Ya, nanti kamu yang lain tinggal mengikuti. Lalu kamu baca halaman 104 dan 105 itu tentang kebakaran hutan. Ya, jadi polusi udara disebabkan oleh asap dari kebakaran hutan. Nah, Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Di sini ada bacaannya. Ya, jadi dari bacaan ini diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 pukul 19.25 Banjarbaru, Antara News, Presiden Jokowi mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Lahan itu maksudnya tanah kosong. Tanah kosong yang tidak dipergunakan untuk apa-apa ya. Sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Jadi di bacaan ini Presiden itu menyerukan kepada masyarakat di sekitar hutan dan lahan kosong untuk bersama-sama menanggulangi dampak dari kebakaran hutan. Karena kan yang merasakan dampaknya bukan cuma yang bakar doang. Iya. Jadi bukan hanya yang membakar hutan. Kalau hutannya udah terbakar, banyak asapnya, ya seluruh masyarakat yang tinggal di situ yang merasakan dampaknya. Apa sih Bu dampaknya? Ya iyalah,
udaranya jadi nggak bersih, terus bau. Apalagi yang punya penyakit asma bisa kambuh, bisa terkena penyakit saluran pernafasan, bisa pilek, bisa batuk karena udaranya tidak bersih akibat sudah tercemar dengan asap kebakaran hutan. Jadi bagaimana cara menanggulanginya? Ya nggak bisa kita cuma nyuruh yang bakar doang. Jadi semua harus ikut menanggulangi hal itu, menanggulangi permasalahan itu. Nggak bisa kita cuma bilang, oh bukan saya yang bakar bu, kan yang bakar dia. Yang nggak bisa, kata dampaknya bukan cuma dia yang merasakan, yang membakar, kita juga merasakan. Nah oleh karena itu harus dilakukan pencegahan. Bagaimana? Ya jangan membakar sampah di daerah yang bersemak, atau jangan membakar sampah di lahan kosong terus ditinggalkan. Jangan ditinggalin. Kalau bakar sampah di lahan yang kosong ditinggalin aja, itu kan bisa nyebar. Ya kalau apinya mati, kalau apinya terus hidup bagaimana ya? Jadi dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran hutan dan lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitar situ. Nah kalau sudah kamu baca dari penjelasan yang ibu kasih barusan, kamu jawab pertanyaannya ya. Nah sampai situ saja tugas, review tugas yang tadi sudah ibu kasih. Jadi nanti tugas dikerjakan hari Senin, dikumpulkan, kita kumpul lagi di sekolah ya. Ibu harap sampai nanti kita kumpul di sekolah, ibu minta kedisiplinan dan tanggung jawab kamu semua ya. Anak-anak ibu, coba kita ini tidak libur, kita homeschooling, bukannya libur sekolah, tapi kita homeschooling, artinya belajar di rumah. Harus disiplin, jangan sampai tunggu diteriak-teriakin. Kalau perlu kamu buat jadwal sendiri dengan orang tua di rumah. Dan tugas ini tidak harus hanya dengan orang tua, dengan kakak, dengan bibi, dengan tante, dengan saudara. Kamu mau kerjakan berkelompok boleh, dengan di tempat les boleh. Yang penting harus disiplin dan rutin. Jangan sampai dibiarkan tugas itu bertumpuk. Ya, ibu marah banget, sebel banget ibu. Jadinya kamu kalau nggak tiap hari, kalau tidak tiap hari mengerjakan tugas, otaknya nanti nggak terasa. Seperti pisau aja kalau lama-lama nggak dipakai kan jadi tumpul. Nah untuk diasahnya itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau kamu terlalu lama, terlalu larut dengan main dan melupakan pelajaran di sekolah, nanti otakmu juga bisa tumpul. Dan mengasahnya itu tidak gampang. Mengasahnya itu susah. Jadi lebih baik dipertahankan. Buat tugas rutin, komitmen dengan kamu sendiri. Mau setiap jam berapa saya mengerjakan tugas. Tapi tiap hari harus dikerjakan. Misalnya saya mau mengerjakan tugas nanti habis sholat zuhur, atau nanti habis sholat asar. Oh nggak bisa habis sholat asar saya ngaji, nanti aja habis sholat maghrib. Boleh, bebas. Tetapi harus tiap hari. Ya, nanti ibu tanya sama orang tuamu. Tidak ada alasan bapak saya kerja, ibu saya kerja. Tidak harus dengan orang tua. Siapa saja boleh. Dengan siapa saja boleh. Ya. Paham ya? Jadi ibu mau semangat belajar. Prosesnya yang penting. Ibu tidak akan lihat jawabanmu betul atau tidak, tapi proses yang kamu jalani dan tidak boleh ditulisin. Ibu marah sekali. Mau jelek, mau bagus, hasilmu. Ya. Harus percaya diri, semangat, disiplin nomor 1. Kalau tidak disiplin, tidak akan sampai kemanapun. Ya. Untuk tugas butir-butir Pancasila, untuk yang sekarang lanjut ke sila 2 dulu ya. Butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila di sila kedua itu ada 10 butir. Kamu cari di internet, di Google. Ya, kamu ngomong aja butir-butir Pancasila sila kedua, breng-breng, taga nongol. Ya, lihat, kamu tulis di buku. Di bawah yang kemarin sila pertama. Tar sila kedua udah, besok cari lagi yang sila ketiga. Butir-butir Pancasila sila ketiga sampai ke 5. Sampai 5 sila. Sudah 5 sila baru ibu ponten. Ibu kasih nilai untuk PKN itu. Ya. Pokoknya semangat. Kalau kalian tidak semangat, ibu juga nggak semangat ngajarnya.
Oke, jadi mulai sekarang Ibu akan sisipkan pembelajaran menggunakan YouTube ini. Kamu tinggal lihat aja di channel Ibu, tinggal klik aja deh, ntar Ibu share di grup ya. Oke? Selamat belajar ya anak-anak. Untuk orang tua dan para pendamping anak-anak belajar, semangat terus, semangat, jangan capek-capek nyuruh anak belajar. Ya Bu ya, Pak, Om, Tante, Nya, Pak, Babe, Encing, Encang, apalah pokoknya ya. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.